wabarakatuh. Terima kasih kepada PT Usaha Mas Idris yang mengundang mengundang kami Engineer Nusantara untuk berkenalan, membedah buku bekerja ala Jepang dan apa itu Engineer Nusantara itu sendiri. Kami bertiga, saya, Mas Najib dan Mas Adrian, dan sebenarnya ada satu lagi, Mas Patra. Beliau ini seorang expert di Goodyear, di perusahaan mobil di Hyogo. Beliau adalah ahli finance yang sudah terakreditasi tingkat nasional. Kalau mau mendirikan perusahaan dan mau diaudit, silakan. Baiklah, sekilas saya akan bercerita tentang Engineer Nusantara secara singkat. Apa itu Engineer Nusantara? Berawal dari tahun 2012, pada saat itu saya jalan-jalan ke Karawang. Nah, di sana kebetulan pada saat saya di trip, sana saya melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan asing yang menjamur di negara kita, yang bahkan bisa dikatakan 100% adalah milik asing. Kita tidak ada sumbangsi apapun, hanya sebagai pekerja saja. Nah, pada saat itu akhirnya saya berpikir bagaimana kemudian industri nasional itu bisa bangkit. Pulang di suatu malam, berdiskusilah saya dengan istri saya. Saya punya undang-undang seperti ini. Nah, kemudian saya punya keinginan untuk mengumpulkan para engineer yang ada di Jepang ini, khususnya yang kuliah di Jepang dan kemudian bekerja di Jepang, untuk kemudian bareng-bareng memikirkan nasib dari industri nasional di masa depan. Dan tercetuslah ide Engineer Nusantara itu. Ide itu saya soundingkan dengan teman-teman terdekat. Salah satunya ada Mas Farid, kemudian ada Mas Videns, sekarang jadi CEO-nya dari Zimex. Beliau-beliau ternyata juga mempunyai semangat yang sama. Akhirnya saya beranikan untuk mendirikan Engineer Nusantara dengan mengumpulkan teman-teman ini. Nah, sebagai renungan, teman-teman semuanya mungkin sudah paham betul ya, di negara kita ide itu sudah banyak sekali. Peneliti itu sudah banyak sekali, bahkan di LIPI, di BPPT dan lain sebagainya. Bahkan teman-teman sekarang di sini adalah semuanya adalah peneliti. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana kemudian hasil riset itu menjadi barang jual. Sudah berapa persen yang kita risetkan itu menjadi nilai ekonomi yang kemudian bisa menjadi bisa menggerakkan ekonomi kita. Nah, disinilah kunci dari peran Engineer Nusantara ke depan itu. Ditambah dengan latar belakang yang pada kondisi saat ini semangat untuk mendirikan industri nasional itu sudah mulai kelihatan sebenarnya di negara kita, tetapi tampaknya masih sangat sendiri-sendiri, tidak terintegrasi menjadi satu kesatuan langkah dan visi dan misi. Maka latar belakang inilah yang selain itu timing ya. Kalau teman-teman tahu bagaimana hebatnya asing menghujani Indonesia dengan industri mereka, silahkan teman-teman mengunjungi daerah kompleks industri baru di Cikarang, kompleks industri baru di Karawang, atau di Cibitung. Di sanalah teman-teman akan melihat bagaimana perusahaan-perusahaan asing itu berkibar di negara kita. Sehingga ini adalah suatu timing yang tepat bahwa negara kita menjadi sasaran oleh perusahaan-perusahaan asing untuk memasarkan barang-barang mereka. Dari sinilah pada tahun 2012, 1 September tempatnya, berkumpullah teman-teman ini. Ini ada sekitar 30 orang pada saat itu berkumpul di Hamamatsu, mencetuskan satu nama gerakan bernama Engineer Nusantara. Apakah arti nama itu? Engineer itu berasal dari kata engineer dan juga engine-nya, mesinnya. Jadi engineer dan mesin pendorong artinya engineer itu. Dan Nusantara sendiri adalah Indonesia. Nusantara sangat identik dengan Indonesia, sehingga Engineer Nusantara artinya adalah mesin pendorong Nusantara Indonesia. Visi dan misinya cukup simpel sebenarnya, tetapi kurang banyak
visinya cukup muluk-muluk ya, cukup muluk-muluk dan cukup tinggi, bahkan dibilang orang mungkin mustahil ya untuk meraih apa itu independency of national industry. Tetapi kita beranikan, walaupun umur kita baru seusia jagung, tidak lebih dari 2 tahun, kita beranikan untuk menempatkan independency of national industry sebagai misi dari Engineer Nusantara itu sendiri. Sebagai visi Engineer Nusantara. Misi-misinya mengoptimalkan pengalaman kita yang ada di Jepang, pengalaman kita yang ada di industri di Jepang, kemudian juga memulai untuk membangun formulasi apakah bentuk dari kemandirian industri nasional itu sendiri, dan juga pembangunan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten di dalam kemandirian industri, di dalam industri itu sendiri, salah satunya dengan Jepang. Keanggotaannya, sebenarnya tujuan dari keanggotaan ini hanyalah untuk memudahkan koordinasi saja. Kalau tidak ada batasan kan udah semuanya masuk malah bingung. Makanya hanya untuk memudahkan saja. Itu yang pertama adalah lulusan Jepang dia, kemudian bekerja di perusahaan Jepang, atau anggota lain yang direkomendasikan. Jadi yang memenuhi ketiga ini menjadi bagian dari Engineer Nusantara. Sekarang ada sekitar 160 orang dan alhamdulillah 50%-nya adalah aktif. Aktif secara bukan hanya secara pikiran, tapi secara tenaga dan finansial. Nah, disinilah muncul buku Engineer Nusantara melalui strategi yang kita bangun pada tahun 2012 di Hamamatsu. Kalau kita lihat, ini ada 1, 2, 3. Yang pertama, dan buku ini menjadi salah satu strategi yang pertama Engineer Nusantara untuk meraih visinya, yaitu kemandirian industri nasional. Kenapa buku? Bahkan pada saat itu teman-teman yang di Hamamatsu pun bingung, kenapa saya mengusulkan buku, kenapa tidak yang lain, kenapa tidak kemudian langsung kita membuat satu formulasi, kita ajukan kepada pemerintah, kita ajukan kepada kementerian sini situ, kok tidak seperti itu. Kenapa buku adalah yang pertama, buku ini adalah menunjukkan produk, bahwa Engineer Nusantara bukan komunitas yang diam. Engineer Nusantara adalah komunitas yang menghasilkan barang, dan barang itu bukanlah barang yang simpel, bukan barang yang murah, tetapi adalah kumpulan ide-ide teman-teman yang sekarang bekerja di industri Jepang, yang itu tidak akan mungkin bisa ditulis oleh orang selain yang tidak bekerja di industri Jepang. Maka dengan produk itu kita berharap pihak-pihak lain akan melihat, akan mendengarkan apa yang akan nanti disampaikan oleh Engineer Nusantara. Coba sekarang bayangkan, kita nggak punya apa-apa, kita tahu dibentuk tahun 2012, kumpul-kumpul, ngajuin apa-apa, sampai mau dengarkan. Sopo gue? Baru 1 tahun nggak ngapa-ngapain, sudah menyatakan pengen ngomongin masalah kemandirian industri nasional, nggak mungkin. Tetapi dengan bahasa ini, dengan bahasa diplomasi di ujung buku lah gitu. Inilah sebagai keyword kita untuk menembusi banyak pihak di dalam meraih visi kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini melalui pengumpulan ide anak negeri melalui lomba inovasi produk Engineer Nusantara tahun 2014. November ini, insya Allah, sekarang sudah hampir 40 universitas, 40 universitas, hampir 100 ide yang sudah masuk, yang siap kita godok untuk kita bawa ke dalam produksi massal monozukuri. Doakan untuk yang kedua ini kita juga bisa sukses. Dan yang ketiga, ini sebenarnya yang paling berat. Ketika kita kemudian sudah punya ide, ya, sudah semua pihak sudah mau mendengarkan, sekarang yuk bangun satu perusahaan. Disinilah nanti kita membayangkan sesuatu yang masih sangat berat. Belum kebayang sebenarnya dananya mau sebesar apa dan ini sebelum sebesar apa, tapi ya bertahap lah. Insya Allah nanti akan ada jalan, kita punya keyakinan seperti itu. Dan prinsip kita ada 3. Yang pertama, berdikari. Buku ini adalah hasil berdikari teman-teman semuanya. Tulisannya, biayanya, semuanya dari teman-teman Engineer Nusantara sendiri. Yang kedua, bersinergi. Kita di Engineer Nusantara bukanlah single fighter. Maka kita berusaha teman-teman, keaktifan dari semua member itu kita utamakan. Maka kenapa saya tulis di awal tadi tingkat keaktifan, karena tanpa adanya tingkat keaktifan dan partisipasi dari semua member,
tidak ada artinya sebuah komunitas. Dia akan hanya menjadi sebuah media pencitraan bagi hanya segelintir orang saja, dan itu saya tidak menginginkan seperti itu. Engineer Nusantara adalah milik para engineer yang ada di Jepang yang mempunyai visi yang sama untuk mewujudkan cita-citanya. Dan yang ketiga adalah bekerja keras, tidak ada pilihan. Indonesia nggak akan maju tanpa bekerja keras. Sudahlah. Saya dari dalam hati yang paling dalam, bekerja keras, tidak ada pilihan. Kita harus bekerja keras kalau mau Indonesia maju. Tanpa itu sepertinya hanya omong kosong, dan cita-cita untuk menjadikan bahwa Indonesia itu menjadi negara yang bagus tidak akan tercapai. Maka bekerja keraslah. Mari kita bekerja keras, maka kita ya. Nah, ini yang saya tekankan di sini adalah diaspora yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di luar negeri, sebenarnya banyak sekali. Tapi jangan bingung. Ada PPI, ada PPIJ, ada PPI Komsat, Porda, ada nanti Engineer Nusantara, ada semuanya. Tetapi ingat, tujuannya adalah satu, semuanya adalah Indonesia untuk yang lebih baik. Sehingga jangan bingung jika kemudian ada sana sini. Yang penting tujuannya sama, itu sudah sangat penting bagi bangsa kita. Dan yang jauh lebih penting, diaspora kita di luar negeri ini itu menjadi peran yang sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat Indonesia, kepercayaan pemerintah kita. Karena yang memikirkan adalah orang-orang yang berada di luar negeri. Berarti yang mikir itu kan bukan orang biasa. Teman-teman di sini semuanya bukan orang biasa. Makanya kita tunjukkan bahwa kita mikirin loh gitu. Kita mikirin bangsa kita loh, walaupun tidak sebanyak, tidak sebesar yang diharapkan oleh masyarakat kita, masih jauh. Dan IAIN sendiri khususnya kita bergerak di dalam industri nasional. Tahun 2013 kita menerbitkan buku berbicara Jepang. Alhamdulillah dengan kosakata, dengan keywordnya ini kita bisa berinteraksi dengan Kementerian UKM, kita bisa berinteraksi dengan Pak B.J. Habibie melalui ISMI, kita bisa berinteraksi dengan banyak pihak. Karena kemudian mereka melihat ada eksistensi dari Engineer Nusantara, karena kita punya produk. Kalau kita nggak punya produk, datang ke tempatnya Pak Habibie, bingung dia. Apa? Kamu siapa? Walaupun bukunya ya sebenarnya isinya kalau mau di ini banyak sudah di buku-buku yang lain, tetapi uniknya ditulis oleh orang yang melaksanakan itu sendiri. Nah, nanti detailnya akan kita jelaskan. Mohon doa dan dukungannya untuk di tahun 2014 kita ada 2 momen yang penting. Yang pertama adalah kelanjutan dari buku ini. Bahasannya yang kedua ini akan lebih spesifik untuk kepada pencapaian Monozukuri itu sendiri. Ini sedang kita godok. Dan yang kedua ini adalah ini yang saya sampaikan tadi, lomba inovasi produk Engineer Nusantara. Dari suaranya. Cari. Iya, pelan. Namanya gimana denger ya? Inilah yang tahun ini akan kita garap, dan sekarang sedang dalam proses sudah. Lomba inovasi produk yang diketuai oleh Mas Nadiem sendiri. Mas Nadiem ini semangatnya luar biasa. Ada tiga tema tentang teknologi ramah lingkungan, IT, dan teknologi serbaguna. Dan jika diperkenankan, insya Allah grand finalnya akan dilaksanakan di Jepang. Ini agenda kita di tahun 2014. Dan sekarang kita masuk ke tentang masalah buku. Ini nanti secara detailnya Mas Nadif akan menjelaskannya. Kalau kita lihat slide-nya ada 17, sekarang sudah sampai 10. Kita berharap dalam waktu 30 menit kita akan bisa menyelesaikan semuanya. Ya. Silakan Mas Nadif. Di sini aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah saya akan menjelaskan mengenai sekilas mengenai buku pekerja lapangan. Sebenarnya saya di sini itu sebagai penulis yang terakhir, jadi bukan penulis utama ya. Cuman saya akan coba berusaha men-share ke teman-teman apa sih isi buku Engineer Nusantara ini? Apa maksudnya isi buku pekerja Jepang yang diterbitkan oleh Engineer Nusantara? Sebelumnya saya mau tanya teman-teman, kira-kira di sini ada yang mau bekerja di Jepang nggak? Untuk yang lulusan di Osaka University ini, kira-kira setelah lulus ada nggak kalau mau dikasih kesempatan bekerja Jepang, kira-kira ada yang mau nggak? Coba, nih tahan. Ada yang mau? Kalau dikasih kesempatan untuk bekerja di Jepang, tidak ada. Kira-kira rasanya kenapa? Gimana? Cari pengalaman. Oh, cari pengalaman. Ada lagi? Silakan, alasannya kenapa? Gajinya gede. Enggak, memang kalau gaji sih memang dibandingkan dengan perusahaan Jepang yang sama di Indonesia memang mungkin 4 kali lipat ya. Kalau menurut saya 4 kali lipat, tapi kan biaya hidup mahal gitu ya. Jadi sama dengan equal sebenarnya. Cuman memang itu salah satu mungkin salah satu tujuan, tapi mungkin nomor kesekian ya. Yang pertama mungkin betul katanya Mas siapa? Mas Kosmas, yaitu pengalaman. Itu yang paling penting saya pikir. Dan di sini teman-teman ini menulis gitu. Jadi apa yang mereka lakukan selama bekerja di Jepang dengan bidang yang berbeda-beda, nulis dalam bentuk satu buku, dan yang dinamakan dengan bekerja ala Jepang. Kalau bahasa Jepangnya itu Hataraku Bunka. Betul nggak, Mas Ogi? Hataraku Bunka? Ya, kurang lebih. Kurang lebih. Kayak kadang Pengamat sastra. Pengamat sastra. Jadi siapa sih yang nulis buku pekerja Jepang? Jadi ada yang tahu kira-kira selain kami bertiga, terus Mas Farid, ada lagi yang tahu kira-kira yang menulis buku pekerja Jepang? Ya, Pak ini. Yang nulis buku pekerja Jepang, kira-kira selain kami berempat ini, ada nggak? Mas Farid, terus siapa lagi? Mas yang udah pulang, aduh, siapa? Si Haris, ya. Haris? Mas Haris, satu lagi yang di Kirakarta. Mas Fahmi, betul Fahmi, sekali. Mas Fahmi. Kira-kira berapa orang nih yang menurut image-nya teman-teman, kira-kira berapa orang yang nulis buku pekerja Jepang? Ada yang bisa nebak? Ini nggak dapat buku tapi ya. Ini pertanyaan saya sendiri. 15 kan? 15 orang. Yang nulis buku di pekerja Jepang adalah 13 orang banyak. Jadi dalam satu buku yang kira-kira halamannya sekitar 140 ini, ya, 140 kalau nggak salah, itu 170-an 13 orang nulis buku ini dengan background beda-beda. Saya bacakan satu-satu ya. Pertama, Mas Abdi Pratama yang bekerja di Quality Assurance Daihatsu Motor Corporation. Kedua, Mas Adrian Rabuna, Measurement and Control Panasonic. Ketiga, Mbak Apria Norma Ekasari, Finance Administration Yamaha. Terus Mas Aulia Avirus yang bekerja di Kaneka Industri, ada Chemical Industry. Kemudian Aulia Ruben, Sales Marketing. Terus Mas Dodi Kurniawan, Polymer Coating Painting Works Corporation. Mas Fahmi yang tadi yang sempat disebutkan sekarang sudah pulang ke Indonesia, Quality Assurance Commerce Indonesia. Mas Farid, Material and Mechanic R&D Research and Development Torishima Farm. Kemudian Mas Fiden, CEO G-Max. Terus Mas Jeffrey R&D Panasonic. Kemudian Mas Muhammad Arif Kurniawan Mendem Corporation, ini kosmetik. Mas Haris GM. Oh. Terus kemudian Mas Haris Material Design Panasonic, dan terakhir saya Manufacturing Engineering Komatsu. Jadi 13 orang ini dengan bidang berbeda-beda menulis dalam satu buku tentunya dengan tema yang berbeda-beda. Makanya sebenarnya saya pikir buku ini mahal. Terus terang kalau dijual ini harganya mahal karena isinya itu mahal gitu. Jadi saya sedikit share aja. Alhamdulillah setelah kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan itu buku kami terjual sekitar hampir lebih 1.200 eksemplar. Wow. Jadi kurang lebih 1.200 eksemplar. Artinya kalau kita hitung mungkin per hari atau per bulan, kalau nggak saya salah hitung itu hampir sekitar 30 buku atau sekian buku yang terjual setiap harinya. Artinya kalau dibandingkan dengan buku-buku yang lainnya, kita tanya ke Pena Nusantara memang benar-benar laku bukunya Nusantara. Dan saya pikir dengan kualitas penulis
Yang nomor 13 nggak usah dihitung lah. Karena saya sebenarnya ditawarin terakhir dulu itu. Ada yang belum nulis nih. Mas Adit mau nulis nggak gitu? Apa ini saya ikut ditawarin? Ini ada yang belum nulis safety katanya. Safety first. Akhirnya saya ditawarin, ya udah dah saya nulis Pak. Cuma saya coba akan bahas satu persatu. Saya nggak secara rinci, cuma singkat aja. Kemudian buku ini seperti dijelaskan Mas Abdi ya, menerima endorsement dari pertama Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie. Jadi dari Pak Habibie visioneri ketiga kita, kemudian Pak Dr. Syarif Hasan, Menteri UKM, Muhammad Lutfi, Duta Besar, kemudian Mas Abdullah Pak Abdullah Firman Wibowo, yaitu Wakil Presiden, Pak Sudirman M. Rusdi, Presiden Direktur PT Astra Motor, mungkin disampaikan melalui Mas Abdi ya. Kemudian Pak Heru Santoso, yaitu Direktur PT Panasonic Manufacturing Indonesia. Jadi beliau-beliau ini yang memberikan endorsement letter untuk buku kami bekerja di Jepang. Jadi kalau saya sedikit cerita, saya ada dua ya tujuan EN ini membuat buku endorsement itu apa. Kedua itu adalah siapa sasarannya sih gitu kan. Jadi seperti dijelaskan Mas Abdi tadi, yaitu untuk membumikan semangat kemandirian industri nasional dan pembangunan ekstensi baginya engineering Indonesia melalui buku. Dan tadi udah dijelaskan secara panjang lebar kenapa kok melalui buku ya. Saya nggak akan cerita banyak di sini. Tapi itu baru step awal EN gitu. Masih ada step kedua, yaitu lanjutan dari buku ini. Terus kemudian ada yang ketiga, yaitu Lipen 2014. Kalau kita gampangannya gini ya, Lipen itu tujuannya yaitu menghasilkan produk yang nanti bisa dirasakan masyarakat manfaatnya gitu ya. Betul nggak sih? Kita pengen punya produk sendiri nih, produk Indonesia yang asli Indonesia, yang benar-benar buatan orang Indonesia, yang bisa dimanfaatkan sendiri orang Indonesia. Dan untuk membuat produk ini, kita punya buku yang namanya Bekerja ala Jepang sebagai salah satu kakinya dia. Dan yang buku kedua nanti saya nggak akan nyebutkan judulnya, nanti ketahuan nanti jadi rahasia. Itu nanti buat kaki yang kedua. Jadi dua kaki ini akan memopong supaya gimana produk Lipen 24 ini bisa diproduksi massal di Indonesia. Itu nanti tujuan akhir dari Engineering Nusantara. Terus sasaran siapa sih buku ini? Untuk mahasiswa yang akan terjun di dunia industri. Semua mbak-mbak yang atau mas-mas yang mau lulus dari Australia ini pengen kerja di Jepang seperti apa? Secara singkat saya pikir perlu untuk baca buku ini. Jadi gimana ya? Susah kalau jelasin. Apa namanya? Enak gitu ya. Gimana ya jelasinnya? Jadi benar-benar kayak guidance buat kita. Contohnya kalau sebenarnya kalau di Jepang itu di asrama gitu ya, tinggal di asramanya seperti apa gitu ya, terus kehidupan di asrama seperti apa, itu juga dijelaskan di sini. Terus ada juga tentang jam kerja Jepang, di sini juga dijelaskan di sini. Terus tentang rapat juga dijelaskan. Hampir semuanya itu dijelaskan di buku ini. Kalau teman-teman yang sudah baca pasti tahu. Terus kemudian praktisi industri tanah air gitu kan. Jadi tidak hanya mahasiswa tapi juga praktisi industri. Kita nggak nyalain nih kalau yang industri di Indonesia semua nggak nyalain itu, cuman dengan buku ini itu kita ambil positifnya, yaitu budaya Jepang. Jadi budaya Jepang itu yang positif itu bisa diambil, yang bisa diaplikasikan di industri nasional saya pikir, dan banyak sekali yang positif. Mesti negatifnya ada sih, kayak logika itu negatif. Tapi yang penting itu positifnya gitu. Jadi positifnya itu banyak sekali. Terus untuk profesional engineer dan kemudian yang para pecinta budaya khas Jepang itu juga saya pikir ususume untuk baca buku ini. Terus apa sih isi buku Bekerja Jepang? Di buku ini dibagi menjadi 4 bab. Yang pertama yaitu makna dari sebuah pekerjaan gitu. Di sini penulisnya kalau nggak salah satunya Mas Abdi ya, dia jelasin tentang sakaijin. Jadi tentang kalau kita bilang itu pekerja itu istilah sakaijin dalam bahasa Jepangnya. Jadi apa sih definisi sakaijin dengan definisi mahasiswa, apa perbedaannya gitu. Di situ Mas Abdi panjang lebar jelasin. Perlu saya jelasin juga enggak kan? Kayaknya salah tadi. Oke. Jadi waktu itu terbatas saya. Kemudian ada namanya budaya kerja sebagai pilar perusahaan. Di sini saya ingat saya dulu pernah ke Panasonic. Cuma magang Mas, tapi nggak kerja. Saya tetap komersil. Saya ke Panasonic itu saya dengerin namanya Matsushita Konosuke. Dan salah satu yang dia katakan itu adalah mono skuruma ini ningengo skuru. Jadi artinya sebelum membuat barang, buatlah orangnya dulu gitu. Jadi sebelum dibikin barang, kita bikin orangnya dulu. Dan itu juga dibahas di sini oleh Mas Andrian Rabuna.
betul nggak? Jinjai Kaihatsu judulnya. Terus kedua adalah Anjen Daichi atau Safety First. Di situ saya yang sedikit menulis ya tentang Anjen Daichi, dan ada beberapa lagi yang lainnya. Terus budaya kerja only di Jepang, jadi yang hanya ada di Jepang. Itu saya bisa sebut ada budaya 5S, ada yang bisa tahu 5S nggak? Ini boleh nggak kasih dulu? Oh belum ya? 5S yang kerja di Daihatsu. Silakan Mas. Masa susah? Ayo. Seri Tom Seiketsu Shitsuke. Jadi ada 5S. Terus ada juga 3M. Gitu ya. Terus aja terus. Nanti bisa untuk diskusi yang lanjut gitu. Oh gitu ya. Oh ya udah. Belum selesai. Langsung selesai lagi. Nah, terus ada juga namanya dinamika kehidupan di luar kantor. Jadi kalau di sini larinya bukan ke di dalam kantor gitu. Ini di luar kantor. Ada Ibunka, tulisan dari Mas Farid Ibunka. Ada juga Unten Menkyo tentang surat izin mengemudi oleh Mas Abdi Pratama. Kebanyakan yang nulis Mas Abdi sih rata-rata. Harusnya dia nyampe di sini bukan saya. Yang intinya adalah buku ini menjelaskan satu persatu keunikan budaya kerja masa Jepang tersebut berdasarkan pengalaman dan kisah nyata para profesional Indonesia yang bekerja di Jepang. Terus mari kita tengok perusahaan Jepang itu seperti apa ya. Ini Honda, Astra Honda Motor. Astra Honda Motor. Ada yang lihat nggak keunikan dari pabrik ini? Ada yang tahu? Perusahaan Jepang itu kotak-kotak. Kalau lihat di mana ya? Mau lihat Panasonic. Iya, saya mau bilang itu, cuma nanti saya dikira kampanye nanti. Kotak-kotak. Jadi perusahaan Jepang itu identik dengan kotak, bukan segitiga di ujungnya. Ada alasannya, tapi nanti aja saya alasannya kenapa. Terus ini salah satu line di Astra Honda Motor. Saya dulu pernah magang di sana. Ini saya ambil fotonya. Bayangin 12 detik. Namanya bisa dikasih tahu. 12 detik. Oh ya. 12 detik itu satu motor keluar. Dia punya dua line, 12 detik satu motor. Kalau nggak salah yang satu bebek, yang satu motor itu cowok itulah. Bikin motor lebih cepat dari nasi goreng. Bayangin ya, berapa banyak jumlah motor yang ada di Indonesia kalau 12 detik itu motor keluar satu. Ini kayak kera ini. Saya kenapa ngambil AHM karena di sini nggak ada orang AHM. Jadi saya bebas. Kalau saya bilang Daihatsu, mari. Nah, kantornya kayak gini nih. Kalau di Jepang itu ujung itu selalu bos. Jadi untuk yang di sini bawahan, yang paling ujung itu atasan gitu. Dan yang direct dengan atasan, paling dekat dengan atasan itu shunin. Shunin itu artinya chief semacam leader dari staff. Ada shunin ya, orang pakai baju biru itu shunin nggak salah. Terus yang sebelah sini bos. Jadi biasanya terus antara bos itu tengah-tengah biasanya direktur. Jadi modelnya seperti ini. Beda banget dengan perusahaan di Eropa yang modelnya bersekat-sekat. Itu juga ada alasannya kenapa ditulis di buku sini juga ada. Silakan baca. Nah, ini nih. Ini saya yang ngambil foto ini. Ini di kantor saya ini. Bahaya ini. Ya, tapi saya ada bulldozer-nya, jadi saya nggak bisa. Jadi setiap pagi setelah ada meeting, jadi pagi ke lapangan kita meeting gitu ya. Jadi kemarin hasil produksi kemarin itu berapa banyak gitu kan. Terus hari ini mau bikin berapa banyak. Di sini kalau ada update informasi terkait meeting dan sebagainya, setiap pagi ini sebelum bekerja dia ada meeting kecil gitu di lapangan seperti ini. Nah, ini asrama, ini juga di perusahaan saya. Seperti ini model asramanya. Ini mural 14.000 per bulan. Makanya enak kan perusahaan Jepang, saya cuma satu yang kerja di sana. Cuma 14.000 itu full furniture. Jadi, berapa kamar? Kalau di sini sekitar hampir 300 lebih. Tapi kalau di ini baru, tapi di belakang ada lagi yang lama itu sekitar hampir 500 lebih ada kamar. Di sana dan karyawan baru boleh 7 tahun tinggal di sini. Di dalam pabrik ya? Di luar pabrik. Dan biasanya 5 sampai 10 menit betul jalan kaki. Ada restorannya juga di dalam, semua perlengkap lengkap. Jadi kita cuma bawa dan ini nih yang bikin macet Indonesia. Jadi ada semacam stok itu
Enggak, yang untuk ini sepeda motor saya sengaja ini bikin macet nih, setiap 12 detik keluar satu, jadinya gini. Bayangin aja ini. Kalau mobil Mas saya mendukung ini apa namanya transportasi massal mas. Iya. Nah ini untuk detailnya yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi mana dari sebuah budaya itu ada seperti itu, ada budaya kerja sebagai bila perusahaan, budaya kerja oleh Jepang, dan dinamika kehidupan di luar kantor. Saya enggak cerita banyak, jadi mungkin itu aja. Oke. Boleh nggak? Udah waktunya udah lebih dari yang disediakan. Oke, mungkin itu aja dari. Kalau terlalu banyak disampaikan nanti malah nggak tertarik Pak. Oh iya. Nah, mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.